Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Diduga karena korsleting listrik, 2 rumah di Argapura terbakar. Makin meresahkan, 4 penjamret dibekuk polisi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel pertambangan pasir di Kota Sorong. Pasca banjir yang menerjang Kota Sorong beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemprov Papua Barat melarang aktivitas galian C di kawasan hutan lindung. Lokasi tambang pasir yang berada di Kampung Bugis, kilometer 10, kini terpasang pelang yang berbunyi larangan beroperasi. Lokasi tambang galian C ini diketahui tidak memiliki izin resmi, alias beroperasi secara ilegal. Ketua Satgas Supervisi KPK, Dian Patria mengatakan, selain ilegal, tambang pasir terkesan sengaja dibiarkan beroperasi sejak lama, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya gratifikasi atau pungli. Jangan sampai di balik pembiaran atau lemahnya pengawasan, itu biasanya ada korupsi di sana, ada pungli, ada gratifikasi. Ya, jangan sampai demikian. Mungkin kami kan harus sampaikan, dan bisa jadi itu benar, bisa jadi ya sebagian besar benar lah ya, di balik pembiaran itu ada potensi korupsi di sana. Jadi hari ini di rapat, apapun perdebatannya tadi, tapi rapat sepakat yang saya tangkap intisarinya adalah jika tidak berizin, negara harus hadir, harus ditertibkan. Toh Sorong punya sumber bahan baku dari Sauka. Ya, di kami mendukung penertiban oleh kehutanan, mendukung penertiban oleh SDM. Ya. Nah, negara harus hadir. Ya. Kita bicara solusi jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya. Kalau mau bereskan, di jangka pendek itu harusnya di hulu. Ya. Pastikan resapan air di sana dan lain sebagainya. Bukan hanya bicara jangka pendek yang sifatnya sementara. Data yang dari provinsi itu 10 atau 11 saya lupa. Khusus Kota Sorong ya Pak? Iya ya. Di Sauka itu ada 5 atau 6 yang didapatkan SDM provinsi. Di Remu tidak ada satupun. Tidak satupun ada izin tambang di Remu. Titik. Untuk yang di kilo 10? Ya, kilo 10 maksudnya. Menurut data pemerintah Provinsi Papua Barat, ada sekitar 10 usaha pertambangan pasir yang memiliki izin. Sementara tambang pasir yang beroperasi di Kampung Bugis sama sekali tidak memiliki izin alias ilegal, bahkan lokasi itu masuk dalam kawasan hutan lindung. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencekal Gubernur Papua Lukas NMB untuk bepergian ke luar negeri hingga 6 bulan mendatang pasca penetapan tersangka. Dokter pribadi Lukas NMB Anton Mote meminta pencekalan terhadap kliennya tidak dilakukan. Menurut Anton, kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB terus menurun akibat menderita beberapa penyakit, yakni diabetes, hipertensi, jantung, dan ginjal. Ia berharap Lukas diberikan kesempatan untuk berobat rutin atau kontrol di rumah sakit di Singapura dan Manila, Filipina. Selama ini beliau mengalami beberapa jenis penyakit, salah satu adalah stroke, kemudian ada diabetes, tensi, juga ada jantung, juga ada sedikit komplikasi ke ginjal. Nah, untuk pengobatan selama ini beliau rutin melaksanakan pelayanan dan kontrol penanganan di rumah sakit di Singapura dan Manila. Selama ini kami hanya melengkapi seluruh kelengkapan yang mana disampaikan dari dokter yang menangani beliau di Singapura, juga menindaklanjuti apa yang sudah dianjurkan dan ditindaklanjuti dari Singapura. Nah, sampai saat ini obat-obat yang selama ini beliau minum sudah cukup rutin, terpantau baik. Hanya beberapa waktu kemarin beliau harus melakukan kontrol kembali ke dokter DPCP-nya di Singapura dan Manila.
Juru bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus menilai penetapan tersangka terhadap Lukas NMB bersifat politis. Kendati demikian, Lukas tetap akan kooperatif menjalani pemeriksaan di KPK. Dan sekarang beliau masih berada di kediaman di Koya dan masih dijaga begitu oleh masyarakat dan keluarga beliau. Dan jumlahnya cukup banyak, sampai tadi malam ribuan. Tadi juga beliau minta untuk jangan terlalu banyak yang di sana, sehingga sebagian sudah mulai diminta untuk kembali ke kediaman masing-masing. Nah, ini tanpa diarahkan, tanpa ada pengerahan, mereka datang sendiri karena merupakan mengetahui informasi yang beredar di media sosial dan media massa. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa Bapak Gubernur punya hak dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28A, yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang membuat Pak Gubernur merasa bahwa proses yang sedang berjalan tentang beliau ini menjadi pergulatan hukum dan juga pergulatan politik. Dan tadi beliau sampaikan kepada kami bahwa jangan mempolitisir situasi, karena rakyat selama ini selalu mengikuti dan melihat perkembangan yang ada. Beliau tahu betul dan paham betul bahwa kondisi yang sekarang terjadi adalah proses kriminalisasi hukum kepada beliau. Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK 5 September lalu. Lukas NMB diduga menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi Lukas ketika ia sedang berobat di Singapura tahun 2020 lalu. KPK telah memanggil Lukas NMB untuk diperiksa pada 12 September lalu, namun Lukas tidak hadir dengan alasan sakit. KPK akan menjadwalkan kembali pemeriksaan Gubernur Papua Lukas NMB setelah kondisi gubernur membaik. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Siswa sekolah menengah atas Negeri 8 di Kampung Kalobo, Kabupaten Raja Ampat, nasibnya tidak seberuntung siswa sekolah lain. Sebagian siswa di sekolah ini setiap hari harus berjalan kaki dari rumah ke sekolah sepanjang lebih dari 2 km. Begitu juga dengan kondisi sekolah. Sebagian bangunan sudah retak. Bahkan tembok kelas ada yang bolong sehingga tembus ke kelas lain. Kondisi ini sangat memprihatinkan saat pemerintah tengah gencar meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak Papua. Apalagi fasilitas di sekolah ini, jangan berharap banyak. Laboratorium untuk jurusan IPA misalnya, masih menjadi mimpi bagi anak-anak di sekolah ini. Untuk praktik, mereka menggunakan peralatan seadanya di alam terbuka. Begitu juga dengan prasarana olahraga seperti lapangan voli, tidak berbeda jauh seperti kubangan lumpur saat hujan turun. Kendati demikian, siswa di sekolah ini tetap semangat belajar. Mereka tidak patah semangat untuk maju dan bersaing dengan siswa lain. SMA Negeri 8 berdiri 12 tahun lalu, namun kondisinya terkesan dibiarkan terlantar. Karena hingga kini pemerintah tidak turun tangan untuk membantu memperbaiki sekolah dan menambah fasilitas belajar. Kondisi dindingnya retak-retak, terus laponya bocor. Takut tidak dengan kondisi seperti ini? Takut. Takut apa dindingnya roboh ya? Iya, takut. Terus kalau situasi begini nyaman tidak untuk belajar? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Iya. Jadi fasilitas yang lain yang email impikan di sekolah ini apa? Lab terutamanya. Lab apa? Lab fisika, lab kimia, lab biologi, dan lab bahasa. Oh begitu. Jadi harapannya apa? Harapannya agar bisa dapat lab. Dapat lab ya. Pemerintah bantu ya? Iya. Kondisi sekolahnya kami di sini pembangunannya belum begitu terpenuhi, banyak bangunannya masih rusak, dan kami punya fasilitas olahraga contohnya seperti lapangan voli masih belum begitu baik, akhirnya lapangannya pecek, jadi kami belum bisa menikmati lapangan itu. SMA Negeri 8 di Kampung Kalobo, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat,
merupakan gambaran menyedihkan pendidikan di pelosok Nusantara. Pemerintah dituntut untuk lebih peduli memperbaiki kondisi seperti ini, karena pendidikan merupakan tulang punggung bagi kemajuan bangsa. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat.